Halo semuanya, perkenalkan nama saya Rahma Maulida dari Sastra Inggris 2B, Institut Prima Bangsa Cirebon. Pada video kali ini saya akan menampilkan cara membuat tabel pengolahan data menggunakan Microsoft Excel dengan studi kasus data nilai mahasiswa. Pada video ini saya menerapkan beberapa fungsi seperti sum, min, max, average, konta, countif, countifs, if, nested if, VLOOKUP, HLOOKUP, dan satu visualisasi data yang berupa column chart. Langkah pertama, kita buka aplikasi Microsoft Excel-nya dan memilih blank workbook. Selanjutnya, di sini saya akan membuat judul tabel. Saya memilih data nilai mahasiswa. Kita blok dari A1 sampai H1 atau sesuai dengan tabel masing-masing. Lalu kita pilih Merge Center untuk menggabungkan beberapa sel dan membuat teksnya berada di tengah. Selanjutnya kita buat header tabelnya, kita isi sesuai dengan data yang diperlukan. Setelah itu kita isi saja datanya. Di sini kita bisa blok saja nomor 1 dan 2 lalu drag ke bawah sampai dengan nomor yang dibutuhkan. Jadi nanti akan keisi otomatis. Di sini karena angka belakang NIM itu berurutan, jadi kita lakukan saja hal yang sama dengan nomor. Untuk nama sampai nilai UAS bisa kita isi saja terlebih dahulu. Kalau semuanya sudah terisi, kita rapikan saja tabelnya. Kita blok semua dan pilih all border. Di sini kita rapikan saja, bisa disesuaikan. Dan untuk headernya bisa kita kasih warna. Oke, sekarang kita akan menghitung nilai akhir menggunakan fungsi average. Kita ketik saja sama dengan average, buka kurung, E3 atau klik yang tugas, titik 2, G3 atau klik yang UAS. Lalu tutup kurung dan enter. Dan untuk yang lainnya kita bisa drag saja ke bawah. Agar lebih rapi, di sini saya kurangin jumlah angka desimal jadi 2 digit menggunakan fitur decrease decimal. Selanjutnya saya tambahkan status dan grade untuk menggunakan fungsi if dan nested if. Untuk menentukan status kelulusan menggunakan fungsi if, kita ketik sama dengan if, buka kurung, H3 atau nilai akhir lebih dari sama dengan 75, tanda petik lulus, tanda petik koma, tanda petik tidak lulus, tanda petik tutup kurung dan klik enter. Berikutnya kita tentukan grade menggunakan fungsi nested if. Kita ketik sama dengan if, buka kurung, H3 atau nilai akhir lebih dari sama dengan 90, tanda petik A, tanda petik koma, if, buka kurung, H3 atau nilai akhir lebih dari sama dengan 80,
koma, tanda petik B, tanda petik, koma, if, buka kurung, H3 lebih dari sama dengan 70, koma, tanda petik C, tanda petik, koma, tanda petik D, tanda petik, dan tutup kurung 3 kali lalu enter. Kita rapihkan dulu. Setelah seluruh data mahasiswa selesai diolah, selanjutnya saya akan membuat bagian perhitungan untuk menampilkan ringkasan data menggunakan beberapa fungsi Microsoft Excel. Pertama, fungsi sum digunakan untuk menjumlahkan seluruh nilai akhir mahasiswa. Kita ketik sama dengan sum, buka kurung, nilai akhir pertama atau H3, titik 2, dan nilai akhir terakhir atau H12, tutup kurung, dan enter. Selanjutnya, fungsi min digunakan untuk mencari nilai paling kecil dari seluruh nilai akhir. Ketik sama dengan min, buka kurung, H3, titik 2, H12, tutup kurung, dan enter. Dan fungsi max digunakan untuk mencari nilai paling besarnya. Kita ketik saja sama dengan max, buka kurung, H3, titik 2, H12, tutup kurung, dan enter. Seperti biasa kita bisa kurangin. Untuk average sendiri kita sudah menggunakannya di nilai akhir untuk menghitung nilai akhir dari tugas sampai UAS. Fungsi konta digunakan untuk menghitung jumlah sel yang berisi data. Pada contoh ini saya menghitung jumlah nama mahasiswa. Ketik sama dengan konta, buka kurung, C3, titik 2, C12, tutup kurung, dan enter. Di sini kita bisa lihat jumlahnya 10. Fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan satu kriteria. Pada contoh ini saya menghitung jumlah mahasiswa yang berada di kelas A. Kita sama dengan COUNTIF, buka kurung, D3, titik 2, D12, koma, tanda petik A, tanda petik, tutup kurung, dan enter. Terakhir, fungsi COUNTIF digunakan untuk menghitung jumlah data berdasarkan lebih dari satu kriteria. Pada contoh ini, saya menghitung jumlah mahasiswa yang berada di kelas A dan memiliki nilai akhir lebih dari atau sama dengan 80. Setelah A, kita koma, H3, titik 2, H13, koma, tanda petik, lebih dari sama dengan 80, tanda petik, dan tutup kurung, lalu enter. Di sini semuanya sudah sesuai dari jumlah seluruh nilai akhir, nilai terkecil, nilai tertinggi, nilai rata-rata, jumlah siswa kelas A, dan jumlah siswa kelas A yang memiliki nilai lebih dari sama dengan 80. Bisa kita blok dan rapihkan saja. Selanjutnya, di sini saya akan menggunakan fungsi VLOOKUP. Fungsi VLOOKUP digunakan untuk mencari data secara vertikal berdasarkan kolom pertama pada sebuah tabel. Pada contoh ini, saya akan mencari nama mahasiswa berdasarkan NIM-nya. Kita ketik saja sama dengan VLOOKUP, buka kurung, kita pilih yang NIM ini, koma, lalu kita blok dari NIM sampai nama. Kita kunci menggunakan F4 atau Fn plus F4, koma, lalu 2 karena ini kolom kedua, koma, false, tutup kurung, dan enter. Lalu akan saya tarik ke bawah dan namanya akan muncul otomatis.
Selanjutnya, saya akan membuat tabel horizontal untuk menjadi tabel acuan untuk lookup. Kita akan menggunakan fungsi lookup berdasarkan tabel horizontal di bawah ini. Bisa ketik saja rumusnya sama dengan lookup, buka kurung, lalu kita pilih yang ini di sini, yang grade, koma, lalu kita blok tabel horizontal ini. Kita kunci menggunakan F4, koma, 2 dan koma, lalu false, tutup kurung dan enter. Seperti biasa, bisa kita tarik ke bawah. Langkah terakhir adalah membuat visualisasi data berupa kolom chart. Saya blok kolom nama dan nilai akhir, kemudian kita pilih insert. Di bagian chart kita pilih kolom chart type, kita pilih yang ini. Selanjutnya bisa kita atur saja posisinya. Di sini kita juga bisa mengganti warnanya. Oke, grafik ini digunakan untuk membandingkan nilai akhir setiap mahasiswa sehingga data lebih mudah dipahami. Demikian video tutorial dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa.